Inilah detik-detik terjadinya gempa sebesar magnitudo 6 yang mengguncang Tapanuli Utara, Sumatera Utara Sabtu dini hari. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum seperti rumah sakit hancur diguncang gempa yang berpusat di darat 15 km barat laut Tapanuli Utara. Gempa juga mengakibatkan puluhan kios pedagang di Pasar Sarula, Kecamatan Pahae Jaya, Tapanuli Utara terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios setelah diguncang gempa. Warga juga sempat enggan masuk rumah dan memilih mendirikan tenda karena takut terjadi gempa susulan. Hingga kini korban meninggal dunia akibat gempa dilaporkan berjumlah 2 orang dan puluhan lainnya mengalami luka. Gempa tercatat 4 kali mengguncang wilayah Tapanuli Utara. Namun BMKG menyatakan gempa di Tapanuli Utara tidak berpotensi tsunami. BMKG juga terus memantau potensi gempa susulan. Selamat sore pemirsa dan apa kabar? Kita jumpa lagi dalam iNewsroom Weekend atau akhir pekan hari ini. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNewsroom Weekend selengkapnya. Personel TNI Polri mengevakuasi 13 korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, di mana 4 diantaranya meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Sementara itu, masih ada 1 korban yang belum diketahui nasibnya. Korban hilang merupakan seorang wanita berusia 28 tahun bernama Reva. Puji Tuhan, alhamdulillah pada malam hari ini kami telah tiba untuk mengevakuasi daripada para korban tersebut. Sehingga pada kesempatan kali ini saya selaku Kapolres Teluk Bintuni menyampaikan bahwa untuk situasi Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan aman terkendali. Untuk para tersangka nantinya kami sedang melakukan pendalaman. Beberapa nama sudah kami kantongi. Kami intinya sedang melakukan pendalaman terhadap para tersangka tersebut. Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, mengutuk serangan biadab kelompok kriminal bersenjata terhadap para pekerja proyek. Ia meminta KKB ditindak tegas agar tak lagi menghambat pembangunan di wilayahnya. Ini peristiwa seperti ini sudah sangat melukai hati kita semua. Ya. Ini perbuatan keji dan kriminal yang sudah tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata menyerang belasan pekerja proyek Jalan Teluk Bintuni Mebrak, Papua Barat Kamis lalu. Dari 13 pekerja yang diserang, 4 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya mengalami luka tembak. Selain menyerang pekerja, KKB juga membakar truk dan eskavator. Serangan kepada warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Polda Papua Barat berkoordinasi dengan Kodam 18 Kasuari untuk mencegah serangan susulan. Ya, keluarga korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Jalan Trans Papua Barat sangat terpukul dengan peristiwa ini dan mereka meminta para pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Pihak keluarga merasa sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa para korban dan berupaya memperjuangkan pembangunan di daerah tersolir di pedalaman Papua. Bahkan salah satu korban telah 10 tahun lebih bekerja sebagai pekerja proyek di beberapa daerah di pedalaman Papua Barat. Mereka meminta polisi untuk segera menangkap para pelaku dan memprosesnya secara hukum. Kita beralih pemirsa ke kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Hingga kini koordinasi antara KPK dan pihak tersangka dugaan gratifikasi Lukas NMB ini terus dilakukan menjelang pemanggilan sang gubernur ke KPK pada pekan depan, tepatnya hari Senin. Pihak KPK mengharapkan Lukas NMB untuk kooperatif.
Proses hukum Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK belum menemui titik temu. Hingga kini pihak keluarga mengatakan NMB masih dalam perawatan karena sakit. Masyarakat adat Papua juga masih intens menjaga kediaman NMB. Saat ditemui media di kediamannya, Lukas NMB berdalih belum bisa memenuhi panggilan hukum KPK setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. NMB mengaku baru saja pulang dari Singapura 4 hari lalu usai berobat. Saya akan serumpa kali ini masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Sementara itu KPK mengagendakan kembali pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka Lukas NMB. KPK mendesak NMB bersikap kooperatif untuk hadir dalam memenuhi panggilan ketiga, seraya mengingatkan KPK mempunyai wewenang untuk upaya jemput paksa. Jadi sudah kami sampaikan bahwa kalau hadir, tentu pertanyaan pertama adalah apakah Anda sehat? Kalau ternyata saya tidak sehat, tentu kami tidak akan lanjutkan. Tapi pernyataan ketidaksehatan itu perlu dibuktikan. Sebelumnya, Ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi Rabu lalu. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2002 lalu. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa dan Cherry Andrew, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pemirsa, kami telah terhubung dengan Omega Elanda Batkorumbawa di Jayapura, Papua. Omega, selamat sore. Bagaimana situasi pengamanan terkini di sekitar rumah Gubernur Papua? Selamat malam, Fani, untuk waktu Papua. Fani, saat ini sudah 3 pekan masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB masih menduduki rumah pribadi dari Gubernur Papua. Baik, berarti masih di dalam rumah kediaman pribadinya begitu ya, Mega ya? Masih sekitar 500 massa yang saat ini membentengi kediaman pribadi Lukas NMB yang berlokasi di Poya Tengah, Moratani. 500 massa ini sudah berkumpul sejak kapan? 500 massa ini berkumpul sejak ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September lalu. Baik, masih berjaga di sekitar kediaman Lukas NMB, seperti itu ya Mega ya? Baik, Mega, apakah ada informasi terkait dengan 1.800 aparat yang katanya juga ditugaskan untuk menjemput Lukas NMB? Fani, saat ini sudah 1.800 aparat yang disiap-siagakan untuk pengamanan terkait adanya upaya jemput paksa kepada Gubernur Papua Lukas NMB yang nantinya akan Baik, apakah 1.800 aparat tersebut atau sudah terlihat di sekitar kediaman Lukas NMB? 1.800 aparat ini belum terlihat di kediaman pribadi Lukas NMB, namun semua masih di pos yang dikumpulkan dari Mabes Polda Papua. Baik, apa saja informasi terkait dengan rencana di hari Senin? Fani, untuk hari Senin hingga ke depannya belum ada informasi karena masih menunggu dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk upaya pemanggilan paksa pada tersangka Gubernur Papua Lukas NMB. Baik, terima kasih atas informasinya. Omega Batkorumbawa melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan selalu. Ya pemirsa, sambil menanti persidangan, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati akhirnya ditahan. Informasinya kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.